Nah, jadi kalau misalkan perkembangbiakan pada tumbuhan, kan begitu. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan itu, ya, tumbuhan kemarin terbagi menjadi dua kelompok besar, ya kan? Apa aja itu? Ada namanya tumbuhan berbiji terbuka. Oh, kalau dia kelompok besar terbagi menjadi tiga, ya. Apa aja itu? Tumbuhan berbiji, tumbuhan paku, dan tumbuhan lumut, kan begitu. Nah, kemudian tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan berbiji itu dia yang pertama akan kita bahas adalah tumbuhan berbiji, kan gitu kan. Kemarin kan, tumbuhan berbiji itu terbagi menjadi dua. Apa aja itu? Ya, tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji terbuka disebut dengan apa? Gimnospermae. Tumbuhan biji tertutup disebut dengan, ya, tumbuhan biji tertutup disebut dengan angiospermae, ya. Nah, kemudian angiospermae tadi apa? Tumbuhan biji tertutup. Gimnospermae adalah tumbuhan biji terbuka. Nah, jadi yang pertama kita bahas adalah yang kemarin itu kita bahas adalah angiospermae. Angiospermae itu contohnya apa aja? Rambutan, ya kan? Kemudian mangga, ya. Kemudian padi, ya. Nah, jadi itu merupakan salah satu, itu merupakan jenis-jenis tumbuhan berbiji apa? Berbiji tertutup, ya, atau angiospermae. Nah, jadi kalau yang dikatakan berbiji tertutup itu berarti dia bijinya itu berada di dalam daging buah, kan begitu. Nah, jadi bijinya itu dia berada dalam daging buah yang ditutupi oleh apa? Oleh daging buah. Contohnya rambutan, ya kan? Kan kita lihat kalau rambutan itu bijinya di mana? Di dalam, kan begitu. Nah, jadi bijinya di dalam ditutupi oleh daging buah, begitu ya. Nah, kemudian, ya, sama dengan mangga, ya kan? Mangga kalau kita lihat kan dia di dalam bijinya, ya kan? Kemudian di luarnya ada namanya daging buah, kan begitu. Nah, jadi bagaimana perkembangbiakan pada tumbuhan angiospermae? Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan angiospermae itu ada yang secara apa? Vegetatif, ya. Nah, kemudian ada juga yang secara apa? Generatif, ya. Nah, jadi kalau secara vegetatif itu artinya apa kemarin? Ya, aseksual. Aseksual itu artinya tidak kawin, begitu ya. Tidak terjadi pertemuan antara benang sari dan kepala putih. Karena kan benang sari itu merupakan apa? Sel kelamin jantan, sedangkan putih itu merupakan sel kelamin betina dari tumbuhan, begitu ya. Nah, jadi kalau vegetatif itu nggak terjadi pertemuan antara benang sari dan kepala putih, ya. Tetapi dia kalau vegetatif itu, ya, itu ya, perkembangbiakan yang berlangsung, ya, tanpa adanya proses fertilisasi. Artinya tanpa adanya proses peleburan sel sperma dan sel telur. Sel sperma dari tumbuhan dan sel telur dari sel sperma dari yang sel spermanya dari yang perempuan, kan begitu. Atau yang disebut dengan benang sari, ya, benang sari, atau yang kalau perempuan putih, ya kan, begitu kan. Nah, jadi vegetatif itu
ya, vegetatif. Jadi tidak terjadi tadi ya, tidak terjadi pertemuan antara benang sari dan putih. Nah, kalau nanti di generatif ya bagaimana cara misalkan ininya, cara perpindahan serbuk sari ke kepala putih dengan cara penyerbukan, ya kan? Misalkan berpindah ininya benang sarinya ke kepala putih itu dengan penyerbukan. Nah, penyerbukan itu bisa dia bunganya itu dia bisa bunga dari pohon itu sendiri. Bisa juga bunganya itu dari pohon yang lain, kan begitu. Kalau misalkan dari pohon yang lain bisa juga kan begitu dengan bantuan nanti ada dengan bantuan angin atau bisa juga dengan bantuan lebah atau kupu-kupu begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya apa? Intinya kalau vegetatif ya itu terjadi apa? Tidak terjadi pertemuan antara putik dan benang sari. Begitu ya, paham ya? Oke. Nah, kemudian itu kalau nanti yang apa? Yang perkembangbiakan secara generatif. Kalau penyerbukan itu ya, peristiwa penyerbukan itu berarti yang generatif karena terjadi pertemuan antara putik dan benang sari. Nah, kalau yang vegetatif yang akan kita pelajari itu ya, vegetatif perkembangbiakan tadi yang tidak bertemu apa tadi? Putik dan benang sari. Nah, itu ada beberapa ininya ya, ada beberapa jenisnya atau beberapa macamnya ya. Nah, jadi vegetatif itu ada yang secara alami dan ada yang secara buatan. Nah, secara alami itu artinya yang tidak dibantu oleh manusia. Jadi secara alami begitu perkembangbiakannya ataupun perkembangan organ tubuhnya ya kan, itu tanpa adanya apa? Tanpa adanya bantuan dari manusia ya kan. Udah dicatat kemarin kan, ada di catatan di apa kan di jadi kalau misalkan tanpa tanpa bantuan dari manusia itu namanya vegetatif alami. Nah, jadi vegetatif alami itu ada beberapa macamnya kan begitu. Ada yang namanya rizoma, ada stolon ya, ada umbi lapis, ada umbi batang, ada kuncup daun begitu ya. Nah, jadi kalau rizoma saya jelaskan kemarin ya, bahwasannya rizoma itu apa? Tumbuhnya tunas ya kan? Tumbuhnya tunas yang akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Beberapa tumbuhan berkembang biak dengan tunas pada batang yang ada dalam tanah. Batang yang ada dalam tanah disebut dengan rizoma. Ya, jadi di sini kita lihat ya, contohnya tumbuhan jahe kan begitu. Nah, jahe itu kalau misalkan kita masukkan ke dalam tanah, nanti kan dia membentuk tunas kan begitu. Nah, tunasnya itulah yang nanti akan berkembang menjadi apa? Menjadi batang. Sehingga jahe itu kan kita lihat banyak ya kan? Banyak batangnya kan begitu. Nah, itu kan awalnya dari kecil kan gitu. Nah, awalnya kecil, kemudian tunas. Kemudian tunasnya itu berkembang menjadi apa? Menjadi batang, ya kan? Menjadi batang. Nah, kemudian ada namanya stolon. Stolon itu apa artinya? Di bukunya, coba lihat di bukunya. Ada namanya stolon, ya. Stolon itu artinya batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah. Nah, jadi contohnya adalah rumput, ya kan? Rumput itu kan kalau misalkan kita tanam misalkan pisah-pisah misalkan rumput. Nanti kan dia lama-lama menyatu. Menjalar, ya kan? Nah, jadi adanya jalar atau ini ya adanya jalar atau
atau tumbuhan induk kan begitu kan. Nah, tumbuhan induk itu dapat membentuk tunas juga kalau pada rumput. Nah, tunasnya itulah yang kemudian akan menjadi menjadi rumput-rumput, ya kan? Menjadi rumput yang baru kan begitu, individu yang baru. Sehingga dihasilkanlah banyak rumput-rumputnya kan begitu. Udah pernah dilihat kan di di lapangan atau di pekarangan rumah kan ada ditanam itu rumput kan begitu. Nah, itu kan kalau misalkan ditanam itu kan nanti pisah-pisah ditanam, ya kan? Pisah. Nanti akhirnya rumputnya bagaimana? Menjalar kan begitu. Rumputnya menjalar kan begitu. Oke ya, paham ya? Bisa ya? Nah, kemudian ada yang namanya umbi lapis. Nah, umbi lapis itu apa? Ya, umbi lapis itu artinya tumbuhan yang berkembang biak mengandalkan apa? Mengandalkan yang namanya apa? Umbi, ya kan? Nah, jadi umbinya itu kan berlapis-lapis, kan begitu? Nah, nanti kalau misalkan dia kalau misalkan umbi tersebut ditanam kan begitu kan. Nah, jadi umbi tersebut dia dapat membentuk umbi yang lainnya begitu. Jadi kalau misalkan kecil, lama-lama nanti ditanam dia akan menjadi apa? Menjadi banyak umbinya kan begitu. Nah, jadi umbi yang awalnya sedikit, ya kan? Kemudian nanti bisa menjadi apa? Lapisan atau berlapis-lapis begitu ya. Nah, jadi awalnya sedikit, lama-lama dia bisa menjadi banyak ya. Jadi nanti yang sudah menjadi banyak itu ya dia bisa membentuk umbi lagi, ya begitu. Bisa membentuk umbi lagi, kemudian nanti dipisahkan lagi dari induknya, kemudian dia jadi banyak lagi, begitu. Jadi itulah yang disebut dengan perkembangbiakan secara umbi lapis ya. Nah, umbi batang apa pengertiannya? Contohnya kentang ya. Nah, umbi batang ini artinya apa? Umbi yang dia mengalami penggembungan pada batangnya kan begitu. Contohnya adalah kentang. Nah, jadi ubi jalar ya kan. Ubi jalar itu kan ketika kita tanam daun ubi rambat kan begitu. Daun ubi rambat kita tanam. Kemudian nanti tumbuh ya akar tanaman tersebut tumbuh dari akarnya itu, lama-lama akarnya menjadi batang yang disebut dengan ubi jalar begitu ya. Jadi ubinya itu ya, ubi jalar itu ya, itu berasal daripada batang umbi rambat ya. Jadi disebut batang dia. Kalau udah misalkan dia agak membesar, itu disebut batang lagi. Bukan akar daripada tersebut ya, tumbuhan tersebut, tapi dia kalau udah membesar itu disebut dengan batang, begitu ya. Kalau dia udah membesar, misalkan batang ubinya tersebut ya, maka dia disebut dengan batang, begitu ya. Nah, pernah lihat kan tanaman ubi jalar kan, ubi rambat tahu kan? Ubi kayu itu iya ya, ubi kayu, tapi dia umbi akar namanya kalau ubi kayu. Kenapa? Karena karena batangnya kan ada di atas kalau ubi kayu.
sedangkan yang akarnya yang membesar, kan begitu. Berarti dia disebut dengan umbi akar, begitu. Oke. Nah, kemudian ada namanya kuncup adventif daun. Ya, kuncup adventif daun ini bagaimana? Nah, kuncup adventif daun ini ya, yaitu tumbuhan yang berkembang biak dengan kuncup adventif. Contohnya adalah apa? Cocor bebek ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu perkembangbiakan secara buatan. Nah, secara buatan ini itu ada beberapa jenis: cangkok, merunduk, setek ya. Itu ya. Nah, cangkok itu artinya udah pernah lihat cangkok kan? Cangkok itu kalau kita mengupas batang tanaman ya, tanaman berkayu lah ya kan. Misalkan tanaman rambutan misalkan ya kan. Tapi yang dia apa namanya ya, tanaman rambutan itu kita cangkok. Nah, berarti kita kupas batangnya ya kan, kita kupas, baru itu kita taruh apa? Tanah atau sabut, kan begitu. Tanah ya biasanya ya, tanah. Atau sabut kelapa bisa juga. Kemudian kita bungkus pakai plastik, kita ikat. Nah, nanti dari apa namanya? Dari batang tersebut itu akan tumbuh apa? Akar. Jadi dari batang yang kita bungkus tadi pakai tanah tadi, itu akan tumbuh akar, ya kan? Akan tumbuh akar. Nah, kemudian setelah sekitar 3 bulan atau 4 bulan kalau salah ya. 4 bulan atau 4 bulan, 3 bulan atau 4 bulan itu dipotong akarnya. Jadi potong apa namanya? Cangkokannya tadi di bagian bawahnya ya, di bagian yang bawahnya ya. Bagian bawahnya ini dipotong. Nah, nanti dari akarnya itu kan udah ada akarnya ini. Karena kita cangkok tadi kan udah ada akarnya. Itu kita tanam lagi tumbuhan tersebut untuk individu baru ya. Jadi dia jadi individu baru. Itulah yang disebut dengan cangkok. Kemudian merunduk. Merunduk itu apa? Merunduk itu ketika misalkan membenamkan tangkai tanaman ke tanah. Nah, jadi ada tangkai tanaman kita benamkan ke tanah supaya apa? Supaya tumbuh akar ya. Nah, ini contohnya adalah bunga alamanda. Kemudian stek itu yaitu contohnya pada ubi kayu ya. Pada ubi kayu atau ketela pohon ya. Nah, itu dengan cara memotong apa? Memotong batangnya, memisahkan dari induknya. Itu kita potong, lalu kita tanam, kan begitu. Nah, jadi ubi kayu itu dinamakan dengan apa? Stek ya. Itu dinamakan dengan stek. Oke. Nah, jadi itu ya untuk apa namanya? Perkembangbiakan tanaman secara vegetatif alami, ya kan? Vegetatif apa? Buatan ya, sorry ya, bukan alami ya. Tapi vegetatif apa? Buatan. Jadi vegetatif alami udah, vegetatif buatan udah ngerti lah ya. Ngerti ya? Oke. Nah, kemudian ini sampai jam 8.45 ya. Satu les cuman kita ya. Ini udah jam 8.50. Iya, sampai jam 8.45 ya, kalau salah Ustaz ya. Tunggu bentar ya. Iya, jam 8.45 ya. Oke. Nah, karena materinya udah selesai ya, karena ini waktunya udah habis ya. Jadi minggu depan coba nanti dibahas-bahas yang halaman 65 ya. Coba halaman 65 itu ada ininya ya, halaman 65. Ada kepala apa nama, ada bagian-bagian bunga di situ kan? Ada bunga, kemudian ada bagian-bagiannya di situ kan? Nah, jadi coba itu dibuat bagian-bagiannya itu apa aja. Bisa ya? Hah? Iya, tugas. Jadi minggu depan, tapi nggak usah dikumpul, dibuat di bukunya aja gitu ya. Yang halaman, yang bagian-bagian bunga yang atasnya, ya halaman nomor 7. Oke. Jadi apa namanya, karena waktunya ya sampai jam 8.45 ya. Oke, karena waktunya sudah selesai, udah habis ya. Minggu depan akan kita lanjutkan ke perkembangbiakan secara generatif. Oke. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.